Halo, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network. Kalau kita megang pernyataan dari Mensesnek Pratikno dan kemudian diperkuat oleh juru bicara Presiden Fadlur Rahman, kelihatannya reshuffle kabinet nggak bakal jadi. Ini sudah diprediksi sebenarnya oleh Bung Rocky Gerung, katanya yang harus di-reshuffle memang bukan kabinetnya, tapi presidennya. saya akan mengajak Anda gabung. Bung Rocky, kalau kita percaya ya, Halo. kalau kita percaya sama Mensesnek Fadlur Rahman, itu nggak akan ada reshuffle kabinet. Tapi siapa lagi kalau kedua orang ini nggak kita percaya juga? Gimana tuh? Ya, saya percaya pada Seknek, Menteri Pratikno. Karena saya kira itu cara yang paling dekat secara bahkan secara kultur presiden adalah Pratikno. Yes. Nah, kalau Fajrul ya dia sebetulnya headline koran baru ngomong tuh. Jadi kadang-kadang Fajrul dia nggak ketemu presiden, tapi dia baca headline koran, maka dia umumkan seolah-olah dia habis ketemu presiden. Itu. Oh gitu. Dan kalau Pak Pratikno itu pasti, yes itu pasti saya bisa pastikan tuh. Jadi dia bukan juru bicara presiden, ternyata mengucapkan apa yang orang udah tahu tuh. Kira-kira begitu. Jadi pasti Pak Pratikno bilang udah lihat koran besok nanti. Apa isinya tuh, monitor pemimpin redaksi, itu yang kamu ucap. Itu begitu kan, pembagian di sana kan. Iya. Lain kalau Fadlur Rahman sebagai juru bicara, persis ada di samping Jokowi, dan dia tahu apa yang dimaksud dengan Jokowi. Tapi dalam banyak hal kan memang namanya aja juru bicara, tapi dia nggak tahu apa sebetulnya keputusan presiden. Dan itu kita tahu sama-sama. Jadi kalau Pak Pratikno ngomong, itu betul-betul kupingnya presiden adalah Pratikno, bukan Fajrul. Oke. Apalagi jadi, KSP ya. Kita pegang omongannya Mensesnek Pratikno tidak akan ada reshuffle kabinet ya. Iya. Ya. Dan kemudian ternyata belakangan muncul foto-foto rupanya pada tanggal 21 sampai 22 para menteri melakukan rapat koordinasi di Bali ya. Anda sempat lihat foto-fotonya nih, mereka tanpa masker dan nggak pakai masker. Iya. Dan ini kelihatannya, tapi ini bukan pariwisata virtual nih, karena kelihatannya mereka betul-betul hadir ke Bali. Saya kira orang akhirnya sekarang main tafsir menafsir foto tuh. Foto di tanggal 20-21 itu foto apa sebetulnya tuh? Apakah itu foto perpisahan kabinet, tapi kemudian batal karena ada peristiwa-peristiwa belakangan? Kan bisa begitu sebetulnya, yang seharusnya dikeluarkan nanti, tanggal 22, 23 dikeluarin. Dan ternyata nggak terjadi reshuffle, jadi udah keluarin aja tuh. Nah, yang kedua adalah keadaan di dalam kabinet sendiri. Dalam 2 hari ini Sri Mulyani terus-menerus mengucapkan hal yang bersifat curhat sambil memberi semacam kritik yang terselubung gitu tentang kebijakan. Artinya Sri Mulyani membuat semacam prediksi yang buruk, mencemaskan keadaan. Jadi soal-soal itu kemudian masuk di dalam pikiran menteri-menteri itu. Dan masing-masing tentu mulai bikin standingnya sendiri-sendiri itu. Jadi saya melihat bahwa terpaksa Pak Pratikno harus mengucapkan bahwa tidak akan ada reshuffle karena tidak ditemukan formula reshuffle-nya itu. Kalau alasannya COVID, apa dasarnya? Semua juga mengalami itu. Kalau dasarnya enggak, ya semua juga tahu bahwa bahkan Presiden berupaya untuk membuat kebijakan yang memungkinkan Bank Indonesia keluarin uang, walaupun melalui jalur yang separuh dianggap resmi, yaitu membeli surat utang negara yang dikeluarkan oleh surat utang oleh pemerintah. Jadi semua itu kan dihitung sebagai benefit cost analysis. Untung apa kalau di reshuffle secara politik dan secara kebijakan? Secara politik mungkin itu bagus buat layani keinginan publik. Kenapa? Karena Presiden udah bilang
saya bahkan bisa ambil tindakan yang paling drastis itu reshuffle. Ternyata dia nggak bisa lakukan tuh. Padahal itu adalah pesan politik. Waktu dia bilang saya akan reshuffle, maka partai langsung siap-siap tuh ganti, nyodorin, nambah segala macam tuh. Jadi presiden tidak bisa memelihara fatwanya sendiri yang dia ucapkan. Tapi sekaligus kalau dia bilang reshuffle secara politik, memang itu melayani kepentingan politik, tetapi akan berakibat pada mulai baru lagi kebijakan tentang COVID. Padahal data terakhir COVID itu makin merajalela tuh. Bahkan ada jenis virus baru yang mengalami mutasi dan memperkuat diri 10 kali lipat. Itu berarti juga poin besar di dalam soal pembuatan kebijakan. Jadi itu yang terjadi dalam analisa saya, sehingga akhirnya Menteri Sekretaris Negara harus harus secepat-cepatnya menyatakan tidak ada reshuffle supaya spekulasi dan persiapan di antara partai-partai ditunda dulu itu. Saya kira itu yang terjadi. Oke, kalau kemudian tidak terjadi, apakah dampaknya tidak buruk bagi presiden gitu? Public distrust semakin meluas, orang semakin nggak percaya lu mau ngomong apa aja, kelihatannya nggak akan kejadian gitu, karena sudah marah-marah pada menteri sekali, kemudian ngancam reshuffle, dan tiba-tiba begitu kira-kira timingnya tepat, enggak juga reshuffle. Nah, kelihatannya presiden juga tahu bahwa distrustnya berhenti atau makin berkurang, tapi dia menganggap bahwa ya udah mending distrustnya itu berkurang daripada kalau reshuffle tiba-tiba terjadi semacam momentum politik lalu bergulinglah isu itu, bukan sekedar reshuffle tapi perubahan total politik tuh. Jadi presiden nggak bisa hitung sebetulnya dukungan dia di DPR masih kuat apa enggak. Ya di publik dia bisa katakan iya itu saya kuasai, tapi soal omnibus law itu sampai sekarang bisa pecah itu koalisi yang mendukung omnibus law. Karena terbaca betul bahwa partai-partai besar itu mau menyogok gerakan buruh. Dan gerakan buruh makin pinter, dia bilang oke, kami boleh negosiasi, tapi kami tetap demo tanggal 25 tuh. Jadi nggak ada satu berita pun yang bisa memberi kita kepastian bahwa presiden mengendalikan koalisi di parlemen. Apalagi ini soal omnibus law ini pertaruhan besar dia tuh. Kenapa? Karena ini senjata terakhir presiden untuk lakukan pemulihan ekonomi dengan alasan COVID. Karena di situ ada soal anggaran, ada soal imunitas dari pidana segala macam itu. Jadi betul-betul kalau soal omnibus law ini yang adalah pamungkasnya presiden, batal atau tidak bisa dinegosiasikan DPR antara partai-partai pendukung atau pemerintah umumnya dengan buruh, itu bisa membatalkan rencana lain termasuk soal reshuffle itu. Oke. Sebelum saya nerusin lagi soal public distrust, saya balik lagi kan berkaitan dengan tadi komposisi di kabinet. Mungkin Anda bisa menggambarkan sebenarnya seperti apa dalam situasi saat ini, meskipun disebut sebagai sekarang sistem presidensial, tapi kan faktanya bahwa bagaimanapun juga presiden harus deal dengan partai-partai, terutama partai-partai yang besar, kita sebut misalnya Golkar lah, PDIP, atau bahkan Nasdem dan sebagainya. Seperti apa peta di kabinetnya saat ini? Saya kira Golkar udah bertumbuh dengan interestnya sendiri. Golkar akan all out soal omnibus law karena di situ ada kepentingan rente segala macam itu. Dengan mengandalkan dukungan presiden pasti. PDIP punya problem lain di situ karena PDIP menganggap itu bukan inisiatif kita tuh, dan itu artinya komunitas ideologi PDIP sebetulnya merasa itu merugikan yang disebut wong cilik. Jadi mendua PDIP dalam soal itu. Sebagai partai pendukung iya, tetapi dia tahu itu akan merugikan elektabilitas dia kalau dia iyain. Oleh karena itu diam-diam saya kira PDIP beroposisi terhadap omnibus law, walaupun secara formal dilakukan semacam dukungan di parlemen. Itu akan terlihat nanti di dalam demo buruh nanti itu. Kan ada juga elemen PDIP yang mengorganisir buruh tuh. Demikian juga jenis-jenis buruh yang lain tuh. Nah sementara jadi Golkar akan ngotot, PDIP separoh, yang lain akan ambil keuntungan untuk melihat gain apa yang bisa diperoleh dari omnibus law ini. Nasdem saya kira juga pasang standing yang kuat untuk mengatakan kami bisa menentukan sikap sendiri. Jadi
apa namanya ini dalam injury time 2-3 hari ini kita akan dapat semacam kejutan. Apakah Omnibus Law ini menjadi ukuran kemampuan presiden mengendalikan partai? Karena bagaimanapun ini taruhan air presiden. Kalau Omnibus Law ini batal dan elemen-elemen utamanya direvisi habis-habisan, maka nggak mungkin memperoleh dana COVID itu melalui Omnibus Law. Jadi mesti ada cara lain. Padahal di kepala presiden, cuman ini peralatan yang paling efisien, paling efektif untuk pulihkan ekonomi itu. Targetnya itu kompromi-kompromi dengan korporasi besar gitu. Ya, itu korporasi itu, saya kira juga korporasi menganggap ya nggak terlalu serius lah buat kita tuh dalam keadaan semacam ini. Kan korporasi juga berpikir bahwa memang setelah Omnibus Law diloloskan misalnya apa dengan sendirinya korporasi langsung dapat keuntungan. Karena dia lihat juga ya proses dari Omnibus Law, kemudian untuk mewujudkan naiknya plafon defisit dari 3% ke tak terhingga, itu butuh proses politik lain tuh. Padahal korporasi menganggap seharusnya ada PP yang langsung mengefektifkan proses bailout itu. Tapi kan itu proses politik itu panjang tuh. Apalagi berbagai pihak udah kasih wanti-wanti, walaupun Omnibus Law diloloskan, masih banyak aturan anti korupsi yang bisa dipakai untuk menjerat pejabat publik yang main-main dengan dana itu tuh. Oke. Saya terusin soal fragmentasi atau konfigurasi di kabinet. Kan tadi kita sudah sebut soal Golkar, soal PDI dan juga Nasdem. Jangan lupa juga kemudian kan faktor Gerindra yang masuk belakangan juga sekarang menjadi salah satu faktor penting di dalam kabinet. Dan ada non partai orang seperti Luhut kan kita juga tidak bisa abaikan begitu saja, Bung Rocky. Iya, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra udah bikin ancang-ancang lebih dahulu kan, karena itu bikin kongres luar biasa tuh untuk memastikan bahwa Gerindra solid itu. Ya. Tetapi bagaimanapun Prabowo itu auranya bukan tokoh yang bisa independen dari proses politik hari-hari ini, karena dia menerima tawaran Jokowi dan terlihat bahwa komposisi kabinet hari ini di awal memang pers menganggap Prabowo bisa otonom di situ, tapi saya kira sekarang dia tidak lagi otonom karena hitungan politisnya itu terlalu berat untuk jadi otonom. Jadi lebih baik saya kira pikiran Gerindra udahlah berselancar bersama ombak yang diciptakan oleh Jokowi, toh nanti perahunya akan pindah pada saatnya ke Prabowo. Itu psikologinya. Dia lupa atau orang lupa bahwa ombak ini bisa betul-betul menjadi tsunami sebetulnya. Sehingga siapapun yang berselancar di situ ya dilibas sama tsunami. Yaitu yang tadi distrust publik itu yang bakal jadi tsunami itu. Oke. Faktor Luhut bagaimana? Iya, Pak Luhut itu. Iya. Pak Luhut kan dari awal punya kimia khusus dengan Pak Jokowi karena secara pribadi saling tahu mentalnya, saling tahu kepentingan, dan di dalam bukti catatan pers nggak pernah ada nama Luhut disebutkan untuk di reshuffle itu. Ya. Walaupun orang menganggap bahwa problem utama dari kabinet adalah pada Pak Luhut yang sering disebut sebagai menteri segala soal itu. Tetapi faktanya Pak Luhut tetap kokoh akarnya itu. Jadi orang mau tahu akar apa yang menyebabkan figur seperti Luhut itu akhirnya tidak bisa digoyah gitu. Oke, saya anggap Pak Luhut itu dia punya sejarah khusus dengan Pak Jokowi itu. Jadi tidak sekedar direkrut untuk keahlian teknokratik Pak Luhut. Kalau kita bandingkan dengan menteri-menteri lain, Luhut firm bersama dengan Jokowi dalam segala cuaca itu. Berbeda dengan partai-partai yang mengirimkan menterinya, PKB misalnya, Nasdem, Gerindra, macam-macam.
yang memang diminta untuk mengirimkan orangnya tuh. Dan Presiden Jokowi tentu lebih mudah untuk mereshuffle mereka dibandingkan dengan Pak Luhut. Tetapi publik menganggap Menteri Luhut itu salah satu figur yang menyebabkan semacam turbulensi di dalam kebijakan karena campur tangan yang berlebihan dalam segala aspek gitu kan. Jadi publik menganggap kalau reshuffle mestinya Pak Luhut yang di-reshuffle. Tetapi di dalam banyak peristiwa Pak Jokowi tidak pernah memberi sinyal bahwa Pak Luhut akan di-reshuffle. Ya. Itu soalnya. Jadi antara harapan publik tentang reshuffle dengan fakta bahwa beberapa tokoh di situ sangat kuat, maka Presiden berhitung ya nggak ada gunanya sebetulnya mereshuffle kalau tokoh-tokoh kuncinya tidak mungkin di-reshuffle karena sejarah politik. Ya, sejak 2014. Oke. Sekarang kita beralih tadi, karena kita tadi sudah menyinggung soal public distrust yang luas. Ini kaitannya ternyata juga cukup menarik, karena kemarin hari Sabtu, Gedung Kejaksaan Agung terbakar. Gitu. Kemudian orang bertanya-tanya, dan kemudian orang tidak salah kalau orang kemudian mengkait-kaitkan ini dengan berbagai kasus yang sekarang sedang menjadi sorotan publik, termasuk persoalan skandal Joko Chandra dan sebagainya. Nah, Pak Kejaksaan Agung maupun Mahfud MD, Menko Polhukam sudah memastikan bahwa dokumen-dokumen aman gitu. Tetapi saya memantau yang di media sosial, itu yang terjadi kok pesan itu malah ditangkap sebaliknya oleh publik. Setiap kali Pak Mahfud ngomong, itu orang anggap ini apologi, ini adalah defensif gitu. Ya. Kan polisi belum bekerja untuk memeriksa apa namanya data forensiknya kan. Tapi tiba-tiba Pak Mahfud mendahului itu. Bahkan Jaksa Agung ngomong duluan. Jadi dua tokoh ini mengantisipasi sebetulnya tuduhan publik. Jadi sebelum publik nyinyir, mereka udah bantah duluan. Maka publik justru lebih nyinyir lagi. Itu. Kan mesti diam aja. Mahfud diam aja kan. Oke, kami tunggu pemeriksaan forensik kepolisian. Baru dia ucapkan, oh nggak ada dokumen yang terbaik. Justru karena dia ucapin duluan, orang anggap ini mau nutupin, ini mau mengcover sesuatu sebetulnya. Begitulah keahlian beropini kan kurang minim. Karena ketergesa-gesaan, Pak Mahfud MD tanpa sadar memberi sinyal sebetulnya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Karena dia bereaksi paling cepat. Oke. Nah, sebenarnya kan dalam ya silakan. Di dalam komunikasi politik mestinya Menko itu ngomong terakhir. Kasih Menteri Teknis ngomong kan supaya dia punya kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki statement dari Menteri Teknis terhadap kebakaran itu atau pejabat teknis itu. Ini dia langsung call tinggi, nggak ada tuh. Nanti begitu ada fakta kecil orang hubungkan itu dengan cover story majalah Tempo hari ini. Majalah Tempo bikin analisis bahwa Barreskrim Polri dan Kejaksaan terkait dengan kasus Joko Chandra itu kan fakta-fakta baru itu kemudian orang kaitkan dengan peristiwa tadi malam dua hari lalu. Jadi orang anggap ini untuk membantah cover majalah Tempo atau orang anggap sebaliknya majalah Tempo yang benar itu bahwa di dalamnya soal-soal yang disembunyikan. Ya, artinya kan sebenarnya situasinya cukup gawat gitu ya dari sisi public distrust tadi. Karena apapun yang disampaikan oleh pemerintah, publik cenderung tidak mempercayai. Gitu. Publik justru menafsirkan sebaliknya. Karena memang seperti itulah. Karena presidennya sendiri seperti itu berkaitan dengan kabinet tadi kan. Gitu. Ya, paradoks sudah berlangsung. Dan soal kita kan gampang sekali. Begitu terjadi paradoks, apapun yang mau dijadikan headline oleh juru bicara istana itu orang anggap bahwa ini bohong. Jadi sekali lancung ke ujian seumur kabinet tak akan ada yang percaya lagi. Seumur kabinet aja, jangan seumur hidup. Ya. Ini PR yang sangat berat gitu dan apalagi kemudian ditambah dengan
yang mereka lakukan memang tidak selalu tidak konsisten kan. Contoh terbaru adalah soal kabinet tadi. Jadi kalau Anda sendiri melihat kasus ini, apakah ini gitu seperti juga dugaan publik bahwa ini bukan hanya kebakaran biasa, tapi ada kasus-kasus besar yang sebenarnya ingin ditutupi dengan peristiwa di kejaksaan itu? Publik 100% benar. Dan dalam soal semacam ini, itu pembuktian melalui kalimat-kalimat istana itu justru memperkuat tuduhan publik bahwa istana menyembunyikan sesuatu. Jadi keadaan politik, keadaan ekonomi, bahkan keadaan kebudayaan kita sudah tiba pada semacam persiapan untuk perubahan radikal gitu. Dan psikologi itu mengalir melalui WA group. Udah seminggu ini soal kami itu terus dibicarakan orang itu. Udah 1 minggu ini semua orang ingin melihat langkah yang lebih konkret dari kami. Jadi harapan itu tidak bisa lagi diatasi dengan semacam isu reshuffle. Orang nggak peduli mau reshuffle nggak reshuffle. Bahkan kalau reshuffle dia bisa jadi bensin baru untuk mempercepat konsolidasi oposisi itu. Nah, sialnya di dalam istana sendiri nggak ada semacam formula untuk menghasilkan atau menaikkan kualitas opini publik. Kan kita lihat semua orang istana itu kalau datang ke talk show itu datang dengan tema yang sama. Ini makar, ini menjelek-jelekan pemerintah. Jadi nggak ada kecerdasan untuk mengolah isu itu. Nah karena itu rakyat menganggap buset ini seluruh punakawan istana bahasanya kok bisa sama begitu, apa nggak ada kreativitas. Sementara kami itu variasinya macam-macam, siksaknya ada, manuvernya jalan itu. Jadi dari segi pertandingan intelijen, IQ aja itu udah kalah itu istana. Bagaimana misalnya menghentikan argumen dari Antoni Budiawan, itu betul-betul tajam dia perlihatkan. Soal yang Pak Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama, tapi orang menganggap ya Rizal Ramli punya poin yang lebih basah secara politis gitu. Antoni dingin secara metodologi, dan Antoni bisa betul-betul tanpa reserve melakukan analisis yang semata-mata dari basis pengetahuan metodologi ilmu ekonominya tuh. Jadi orang makin lihat bahwa ngapain dengerin omongan kabinet, ini ada kabinet bayangan sebetulnya udah terjadi itu. Dari analisis Antoni orang nangkap bahwa ternyata yang diucapin oleh juru bicara presiden, oleh KSP segala macam itu dengan mudah dibatalkan oleh analisis Antoni Budiman. Itu yang terjadi. Jadi kira-kira Antoni Budiawan ya. Antoni Budiawan. Jadi kira-kira kalau kita bisa judul publik akan bilang begini ya kira-kira, mau reshuffle kek, mau tidak kek, EGP gitu ya. Mau reshuffle kek, mau tidak kek, yang penting kami. Jadi begitu. Jadi orang udah berpikir bahwa kami itu udah ada kitchen kabinetnya tuh. Dan ya udah itu kita nggak bisa larang, walaupun kita terus mengatakan bahwa itu ada satu gerakan moral, tetapi persiapan dari satu gerakan moral makin terbaca sebagai persiapan organisatoris, bahkan persiapan kebijakan itu. Jadi ada kebijakan alternatif yang dipilih oleh publik sekarang. Mau pilih juru bicara istana menerangkan soal ekonomi, termasuk Erlangga sebagai Menko, atau mau dengar analisis Antoni Budiawan itu. Mau dengar keterangan Mahfud MD tentang terbakarnya Kejaksaan Agung, atau mau dengar analisis kami setelah Tempo mengeluarkan cover story bahwa jaksa dan polisi punya kaitan yang sangat erat di dalam kasus Joko Chandra. Ini semata-mata soal efektivitas opini publik, dan efektivitas itu sangat terkait dengan penghargaan publik terhadap kekuasaan. Nah, sialnya penghargaan publik judulnya adalah distrust. Artinya, emang gue pikirin. Oke. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Oke. Yap.